Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ini cerita yang sederhana dan populer di kalangan keputrian. Ya, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kalau sudah temukan, saya baca ayat yang bernomor genap, ibu-ibu baca yang bernomor ganjil ya. Jadi karena dari 38 dari nomor genap. 38 saya, ibu-ibu 39 dan seterusnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Mari kita baca sama-sama ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oke. Terima kasih. Kalau udah dengar cerita ini, biasanya kalau ada kesibukan, ada kegiatan pelayanan, siapa yang bagian dapur, selalu dia bilang, itu si Marta lagi melayani. Tapi kalau yang di depan, Maria. Nah, kalau di sini yang dipuji Maria. Ya kan? Yang dipuji Maria kan di sini ya. Marta dipuji nggak di sini? Enggak ya. Tuhan bilang jangan nggak dia lakukan itu. Apa kira-kira kesalahan Marta di sini? Coba ibu-ibu baca, atau nggak usah jadi penafsir Alkitab kan? Kira-kira apa yang pertama gini deh, salahnya Marta itu apa sebenarnya? Apa salahnya Marta? Kalau ada salah ya, kalau nggak ada salah ya enggak lah. Jadi kan si Marta, jadi ceritanya ya sederhana itu, Tuhan Yesus lewat di kampung, di situ ada rumahnya Marta. Terus apa yang pertama? Apa yang hebat dari Marta pertama? Ayat 38. Marta menerima dia di rumahnya. Ini ngundang ya. Bagus itu ya. Marta kan ngundang ya Tuhan Yesus ya. Terus setelah itu Tuhan Yesus masuk di rumah. Ternyata di dalam situ ada Maria. Maria itu nggak pernah jauh dari Tuhan Yesus. Duduk dekat kaki Tuhan. Nah itu satu penghormatan yang luar biasa itu duduk di kaki Tuhan. Jadi kalau orang Israel itu, kalau mereka duduk itu agak miring gini, jadi miring kayak lipat kaki gini, miring gini. Nah biasanya orang yang duduk di samping itu mungkin kalau kita di sini dibilang nggak boleh ya, nggak etis. Kalau ibu atau anak muda nyender ke pendeta, apalagi ke pendeta kayaknya nggak boleh banget. Tapi si Maria ini dia duduk dekat sekali di kaki Tuhan. Kalau baca ini pernah menangis dan menyewa dengan air mata kan. Nah Maria dekat situ Maria. Nah terus dia mendengar apa yang Tuhan jelas mengajar. Banyak orang tapi Maria mendengar. Marta ayat 40 itu sibuk sekali dia melayani. Jadi sambil melayani matanya mungkin dia lagi di dapur ntar ngintip ke depan. Ini Maria ini enak aja dia duduk di situ gitu kan. Mungkin dia kali udah kode-kode. Mungkin dia udah kode-kode kali si Maria ya. Jadi mungkin dia sudah dia kode Maria. Pokoknya begitulah, atau mungkin dia ketok kalau pakai lagi penggorengan dia bunyiin ke dia begitu. Tak. Marta cuma Maria, mungkin kepala Maria. Malah di Maria panggil sini. Ini kalau dia lewat kampung, kira-kira kalau Maria bisa ngomong ke Marta, kalau nanti Tuhan lewat terus, nah kita nggak bisa dengar lagi. Mungkin dia bilang gitu kali ke, lama-lama nih Marta jengkel juga ini adek tapi nggak mau dengar ya. Kita kan saudara harus saling bantu. Oh, dia nggak mau dengar ya. Marta maju dan bilang pada Tuhan. Nah ini kan yang gini coba. Ini sederhana sekali tapi sebenarnya banyak kali terjadi nih. Banyak kali terjadi. Ayat 40 itu. Dia mendekati Yesus dan berkata. Jadi di tempat yang sama, dua-duanya dekat Tuhan. Yang satu diam mendengar, yang satu ngomong.
Karena dia kayaknya, saya bagian belakang, lalu dia bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Itu masalah sebenarnya. Jadi kadang-kala kan orang suka bilang begini di khotbah atau di mana, bilang, ya si Marta itu harusnya kita jangan terlalu sibuk dengan pelayanan ibu-ibu lah, masak atau apa. Yang paling penting kan kalau PA di rumah ya, ibu rumah tangga kan sibuk sana sibuk sini sana sini. Orang bilang, ibu nggak usah sibuk, nggak apa-apa kok. Iya kan? Mana ada ibu bisa begitu? Mana ada ibu yang mau, oh nggak apa-apa, oh terima kasih nggak apa-apa ya, jadi saya duduk PA aja ya. Mana ada begitu? Kan nggak ada. Ibu pasti akan sibuk kan? Jadi apa itu salah menurut ayat ini? Apa salah tuh Marta Marta mempersiapkan sesuatu bagi orang-orang yang ada di situ kan? Apakah salah itu? Gimana ibu? Kalau di sini kan nggak salah, iya kan? Salahnya tuh apa? Coba baca kata-kata dia. Kalau ibu yang ngomong kira-kira ke Tuhan Yesus, lalu ibu bilang gini, Tuhan Yesus, Tuhan nggak peduli ya saya capek ya. Coba bayangkan kalau dia ngomong gitu ke Tuhan Yesus ini, Tuhan nggak peduli saya capek. Tuhan nggak peduli ya Maria duduk manis-manis lalu saya mondar-mandir. Tuhan nggak peduli itu ya, iya kan? Terus dia bilang, Tuhan suruh dong masalahnya di situ tuh. Tuhan suruh dong si Marta, bayangkan. Si Maria suruh dong si Maria. Yang jadi masalah adalah si Marta sibuk, tapi satu itu yang salah, yaitu dia memerintah Tuhan untuk menegur saudaranya. Bisa lihat itu? Itu masalah di sini. Ya, bukan soal apa? Karena kan gini, waktu Tuhan Yesus datang, Marta kan yang undang. Marta kan yang undang kan? Sini. Tuhan mampir di rumah saya gitu ya. Lalu mengajar di situ. Lalu Marta sibuk melayani. Waktu itu kalau Tuhan tahu itu salah, memang Tuhan mau biarkan. Enggak kan? Tuhan kan nggak akan biarkan. Jadi jangan kadang-kala tuh ibu-ibu, kasihan sudah sibuk-sibuk. Ada lagi tuh orang rohani sekali bilang, nggak usah ibu, nggak apa-apa, biar aja. Padahal itu kan bagian dari pelayanan ibu, ya toh? Jadi nggak apa-apa Ibu Eni. Cuma kalau Ibu Eni di dapur terus masalah. Iya kan? Jadi sana sini. Iya kan? Nah, si masalah di Marta adalah dia datang pada Tuhan bukan mendengar Tuhan. Ini hati-hati ini ya. Yaitu ketika ada orang datang pada Tuhan bukan untuk mendengar Tuhan, tetapi mau Tuhan dengar. Tuhan dengar. Padahal waktu dia melakukan itu kan bukan Tuhan yang suruh. Ya kan? Tuhan juga tidak larang dia waktu dia lakukan itu. Nah, Tuhan gak larang, Tuhan tidak suruh. Tapi ketika dia merasa saya melakukan dan orang lain tidak melakukan, saya boleh dong protes. Ibu tahu itu tradisi siapa kayak begitu? Orang Israel kan? Orang Israel kan begitu ya. Nggak ada makanan, dia teriak ke Musa. Dia sikat pemimpin. Tuhan nggak marah tegur Musa. Tapi yang jadi masalah, kok kalian nggak pernah belajar bagaimana saya memakai Musa untuk memberkati bangsa Israel kan? Nah, lalu di situ kita baca lagi ini perlahan-lahan ya. Sedang Maria sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tuhan, masa sih cuma saya saja yang melayani? Atau mengapa saya melayani seorang diri sementara ada orang lain? Ada orang lain kok ini Tuhan. Dan orang lain itu adalah adik saya, saudara saya. Enak banget dia duduk aja di situ. Saya melayani seorang diri, itu masalah-masalah. Jadi masalah ketika dia datang pada Tuhan tadi pertama Tuhan tidak pernah suruh dia untuk mondar-mandir menyiapkan makanan, walaupun itu adalah penghormatan kepada Tuhan. Kalau dia salah Tuhan tidak tegur itu, tapi ketika dia datang mulai menganggap saya sudah lakukan, tapi jangan saya sendirian. Tuhan, enggak boleh, jangan saya sendirian dong Tuhan. Suruh dong dia. Mulai berasa nggak kita mengalami hidup itu? Kalau saya bilang gitu, ketika Marta bilang pada Tuhan, Mas,
Apakah Tuhan tidak peduli saya bekerja? Ya. Bagaimana dengan Maria yang diam aja? Pernah nggak kita ketika saya bilang ini, apakah kita akan berpikir begini? Iya, saya banyak kali begitu ya. Banyak kali kalau saya lakukan sesuatu, itu cuma saya. Ya kan? Ini di sini bahkan tanggal 17 itu siapa yang datang pertama dapat hadiah. Hati-hati dong, nanti lagi mulai begini. Tuhan, kok saya tiap kalau ada kegiatan saya duluan. Yang lain kayaknya belakangan. Ibu memang mesti ada satu yang duluan. Karena selalu ada satu yang duluan. Kalau 15 sama-sama nggak ada yang duluan itu. Nggak mungkin. Jadi kalau mulai berpikir, kok saya lagi ya? Kok cuma saya sendiri kayaknya deh. Cuma saya kali ini yang ini ya. Bukan menghitung jasa ya, tapi mulai saya kali kalau saya mau ke negatif aja ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, mungkin kita akan bilang jarang itu ya. Kalau kita bilang, kok cuma saya ya yang bikin ini. Kok minggu lalu saya litur WL ya. Saya yang ini. Kok minggu ini saya lagi ya? Mungkin itu jarang. Tapi mungkin negatif ya. Jadi negatif, mungkin jadi hal yang kita bilang positif, tadi kan positif. Kok saya lagi ya? Mungkin saya kali ya yang nggak bisa ya. Yang paling banyak dosa itu kan, yaitu merasa begini. Cuma saya kali nggak bisa ya. Kok semua bisa ya? Tapi kok saya nggak bisa ya? Cuman saya kali yang nggak bisa ya. Itu ketika disampaikan kepada Tuhan menjadi sama itu positif dan negatifnya. Positifnya yang bilang, kok Tuhan kenapa selalu saya? Tapi yang kedua juga salah kalau Tuhan cuma saya kali yang nggak bisa ya. Ibu hati-hati itu ya. Hati-hati yang ada. Cuma saya kali yang nggak bisa ya. Coba nanti siapa yang pimpin doa gitu kan. Oh itu paling parah itu. Kalau ibu disuruh gini, nanti itu dapat tugas dari koordinator dari Bu Eka. Tugas. Nanti Oma Maria nanti minggu depan yang bawa ayam goreng ya. Oh gampang banget itu. Iya kan? Oh iya ibu siap. Oma Maria minggu depan nanti Oma Maria yang singers ya. Itu bisa 2 bulan sakit perut itu. Iya kan? Karena rasanya saya nggak bisa gitu kan. Nah memang kalau barang yang saya nggak bisa, ya memang saya nggak bisa, ada kan. Tapi ada kan sebenarnya saya bisa, tapi saya mau atau tidak mau, begitu? Ada begitu? Coba sekali-sekali, Ibu Maria, Ibu Ge dikasih tugas ngajar sekolah minggu. Mari. Ibu Ria masih mau tanda gereja nggak kira-kira kalau begitu? Jadi mungkin mendingan saya nggak ke gereja daripada nanti saya dikasih jadwal gitu kan. Jadi sama itu ada, kok selalu saya ya? Atau yang kedua, kok saya nggak bisa ya? Iya kan? Bahkan yang paling saya takuti adalah ketika nggak dapat jadwal malah marah-marah. Masih syukur kalau dia yang ngomong ke Pak Sony. Dia suruh mamanya. Ngomong perlis kayak Yakobus dan Yohanes itu. Mamanya telepon Pak Sony. Pak Sony, kok padahal dulu loh Pak. Gitu orang Balikpapan tuh kalau ngomong begitu. Dengar nih cara saya orang Balikpapan ngomong ke saya nih. Pak Sony, padahal dulu anak saya itu sebelum Pak Sony di sini selalu melayani. Tapi kok sekarang ini nggak dikasih pelayanan lagi dia. Itu orang ibu, ada ibu sakit hati kayak begitu. Ada, ya kan? Pada ini dia kayaknya kayak gitu. Itu sama sebenarnya dengan Marta sebenarnya. Sama. Kalau mau dibahas luas ini Marta, banyak sekali itu hati kita seperti itu. Yaitu ketika kita lagi melayani, kita tidak pikir tentang kita melayani Tuhan saja, tapi kita lagi berpikir tentang ini saya lagi sibuk, ini saudara, apalagi saudara sendiri kan, dia malah duduk di situ, dia begitu, dia aja gitu. Apa kita kalau cuma dalam hati seperti itu, mungkin di sini belum ada masalah. Yang jadi masalah ketika dia bilang, Tuhan apakah engkau tidak peduli? Tahu nggak kata-kata itu? Kata-kata itu sangat menekan Tuhan sebenarnya, sangat tidak pantas bagi seorang anak Tuhan mengatakan itu. Tuhan nggak peduli ya? Tuhan bagaimana sih? Kok cuman saya yang selalu? Kok dia enggak? Kok Tuhan kenapa harus ini? Kok dia enggak? Kenapa? Iya kan? Nah, yang satu lagi saya mesti bilang yang sisi satu lagi, kenapa orang juga akan bilang Tuhan kok selalu dia, kok saya enggak?
Kok Tuhan selalu saya, kok dia enggak? Bisa juga jadi, kok selalu saya, dia kok enggak? Atau kok dia saja, saya kok enggak? Kayak gitu. Sebenarnya itu masalah Marta. Bukan soal ngatur piring di dapur. Masalahnya adalah dia melakukan untuk Tuhan, Maria mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Coba itu bayangkan kalau tidak ada masalah itu, enak banget ya. Setelah selesai, Marta capek, aduh, capek tadi. Capek saya tadi, sibuk ngurus orang. Terus dia panggil Maria. Maria, tadi Tuhan ngomong apa? Itu idealnya begitu ya. Maria, tadi Tuhan ngomong apa? Lalu Maria bilang, oh begini kak, Tuhan bilang bla 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 bla. Enak ya kalau gitu ya. Enak sekali sebenarnya kalau gitu ya. Sebenarnya itu persekutuan sebenarnya. Ketika ada seorang, mengapa itu yang akan orang percaya itu dibilang jadi terang itu? Terang. Mengapa menjadi garam dan terang? Karena harusnya setelah kita mendapat sesuatu dari Tuhan, kita akan bagikan kepada orang lain kan? Dengan cara kita, mungkin kita nggak ngajar seperti yang Tuhan Yesus ngajar langsung, tapi paling kurang kita dapat mengatakan itu. Hanya kalau kita sudah potong seperti Marta, dia datang pada Tuhan dan bilang pada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tak peduli saya sendiri bekerja? Akhirnya kan Tuhan bilang dengan sangat indah gitu kata-kata Tuhan ya. Marta, Marta, engkau khawatir. Ternyata ketika Marta, bagaimana ini jawabannya? Ini kalau saya pernah menulis satu artikel, saya menulisnya namanya argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem tuh gini, tanya apa, jawab apa. Gini, kan perhatikan Tuhan, dia bilang gini, Marta sibuk sekali melayani, sibuk sekali melayani. Lalu dia datang pada Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Kan yang dia sampaikan pada Tuhan, peduli Tuhan kepada saya. Tuhan tolong peduli saya. Jangan biarkan saya sendiri Tuhan. Peduli saya. Tolong peduli pada saya. Jangan biarkan saya sendiri. Suruhlah dia. Mohon Tuhan, walaupun nggak menggunakan kata itu, tapi dia tahu Tuhan bisa menyuruh orang. Kalau nanti saya yang suruh ke Maria, bisa jadi masalah. Pinter kan? Jadi supaya jangan jadi masalah, dia bilang, Tuhan dong yang bilang ke Maria. Sebentar kalau saya ngomong, dari tadi saya udah kode-kode dia peduli. Coba kalau Tuhan yang ngomong. Nah, jadi tolong peduli saya karena dia menghindari masalah. Oke? Apa yang Tuhan bilang? Itu yang argumentum ad hominem. Tanya kemana, jawab mana. Mungkin satu waktu nanti akan dikhotbahkan itu ya. Marta, apa yang ada yang Tuhan lihat yang pertama ada di hati Marta? Khawatir. Ya. Engkau khawatir. Ya. Engkau khawatir. Dikhawatir apa ya? Khawatir apa? Itu bahaya tuh khawatir itu. Khawatir tentang engkau kira saya tidak peduli. Karena kan yang dia bilang tadi ke Tuhan, Tuhan engkau tidak peduli saya sendiri melakukan. Tuhan enggak bilang gini, oh Marta saya peduli kok. Enggak, Tuhan bilang Marta engkau khawatir. Lihat itu. Marta tanya apa, Tuhan jawab apa. Tuhan jawab yang lain. Kenapa Tuhan jawab yang lain? Karena Tuhan tahu sebenarnya inti dari masalah di Marta adalah khawatir dan yang kedua menyusahkan diri. Ya kan? Khawatir dan menyusahkan diri. Khawatir banyak hal itu. Seperti yang tadi baru saya bilang. Mungkin dia lagi berpikir nanti kalau Tuhan pergi lagi, saya nggak bisa dengar lagi. Coba kalau Maria bantu saya kerja, cepat selesai pekerjaan kita dan saya bisa duduk juga dengar. Mungkin juga ada kekhawatiran itu, ada kekhawatiran nanti kalau Tuhan pergi saya nggak bisa dengar lagi pengajaran dari Tuhan. Tetapi setiap kali Marta bilang sesuatu yang ada di pikiran dia, ternyata Tuhan melihat lebih dari itu. Yang Tuhan lihat pada Marta adalah engkau khawatir
dan engkau menyusahkan diri dari banyak hal. Yang ketiga yang Tuhan bilang padanya adalah Maria telah memilih bagian yang terbaik. Engkau tidak memiliki yang terbaik. Kenapa? Ternyata karena engkau khawatir karena engkau kira hanya engkau sendiri yang bekerja, ya. Khawatir karena engkau mengira saya tidak peduli padamu. Engkau khawatir, engkau mengira saya tidak peduli padamu. Engkau tidak memilih yang terbaik. Jadi yang terbaik yang tidak engkau pilih adalah engkau khawatir, engkau mengira aku tidak peduli, engkau mengira aku tidak peduli juga terhadap Maria yang duduk di depan saya mendengar. Sehingga Tuhan bilang Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Nah, dari cerita ini kan cuma sederhana. Kenapa saya mau cerita tadi kebanyakan tentang Marta? Karena saya tahu begitu banyak pengajaran, khotbah atau apapun yang selalu menganggap Marta itu salah. Yang paling benar cuman Maria. Iya kan? Selalu kan begitu. Jadi sehingga orang di pelayanan akan bilang, wah ini para Marta terima kasih. Katanya begitu. Kemarin ada PA kami, lalu ada kesaksian begini, dia pimpin doa. Dia hamba Tuhan, dia pimpin doa lalu dia berdoa katanya begini, ada makanan lalu dia berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu, biarlah engkau sucikan dan kuduskan ini. Pernah dengar khotbah begitu? Doa itu? Atau pernah berdoa begitu? Biarlah Tuhan engkau sucikan dan kuduskan supaya ini menjadi kesehatan bagi kami. Pernah dengar doa begitu kan? Atau berdoa begitu kita? Saya nggak berdoa begitu, ya kan? Karena ternyata dia bilang setelah dia selesai berdoa, dia ke belakang diprotes sama ibu-ibu yang ngerjain itu. Ibu-ibu itu bilang begini, tega banget ya Bapak. Jadi seolah-olah yang kami bikin ini jorok, kotor, nggak kudus, nggak suci, sehingga harus didoakan kepada Tuhan supaya sucikan karena kami beri makan nggak jelas kepada Bapak. Dia bilang, mulai dari itu Pak Sony, saya nggak mau berdoa begitu. Karena saya pikir, iya banyak berdoa begitu. Maksudnya kita lain mungkin kan, sucikan ini supaya tidak ada dosa di makanan ini, itu pun salah sebenarnya doa itu. Karena hubungannya itu, kuduskan ini supaya Tuhan kalau kami makan, memang jadi kurus tuh perut. Cuma kan doakan kadang-kadang kan fotokopi, mendingan doa Bapak kami aja, Bapak kami di surga dikuduskan dalam namamu, itu doa sempurna kan. Mau di rumah makan ke, mau di orang mati ke, mau di pernikahan, mau di jalan, ya kan. Jadi hati-hati juga dengan itu. Nah, Marta tidak salah dong, Marta sebenarnya, karena Tuhan tidak pernah tegur dia dari awal. Marta, kamu salah, ngapain kamu sibuk-sibuk di situ? Di sini dong, duduk sini. Karena harusnya yang terjadi adalah Marta bekerja sambil mendengar, dan itu yang terjadi di ibu-ibu kan, sambil goreng-goreng ayam, kan gitu, lagi ngatur-ngatur piring sambil kuping. Ada malah kalau udah bulan pertama di sini, saya kalau mau pimpin doa buka mata, 5 ibu sudah nggak ada. Di mana 5 ibu? Oh nggak tahu, udah ngatur-ngatur piring di situ. Jadi kalau sudah minggu pertama ya, perjamuan kasih kan gitu ya. Itu dulu di BSD juga begitu. Di BSD itu begitu. Saya sampai bilang jangan ada yang keluar dulu ya. Saya berdoa malah jadi berdosa semua ini orang-orang. Karena yang di sana kan tugas grup ini, grup ini. Pokoknya pasti bunyi tuh mereka keluar pelan-pelan. Pernah saya berdoa buru-buru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuh, ibu baru begini. baru mulai jadi. Karena saya dibilang selesai dulu, doa dulu, baru makan. Apa namanya? Ngatur makan. Itu makan ibu-ibu kan mana naluri lah ibu-ibu kan. Mana ada mau berantakan. Saya juga perhatikan sih ibu-ibu kalau sudah mulai makan sudah berdiri begini, lihat para controller ini sudah kontrol gimana ini gimana. Emang gitu. Itu salah Marta? Apa salah ibu-ibu? Enggak kan? Tidak. Jadi bukan itu masalah di sini. Masalahnya tadi yaitu ternyata menurut Tuhan Marta itu khawatir dengan banyak hal yang dia lakukan. Pertama yang dia khawatirkan adalah, aduh, ntar kalau cuma saya sendiri nih yang kerjain. Kan gitu. Maria menduduk aja. Dan yang bagus dari Maria adalah Maria tidak memberi komentar apapun di cerita ini kan. Lukas tidak mencatat Maria memberi penjelasan apapun. Karena ini buat Maria ya kan. Jadi untuk
Dora nggak ada di sini. Ini buat Maria. Walaupun besti. Jadi ya saya sudah mau amin ini karena Ibu Ati baru mulai. Mari kita baca lagi Lukas pasal 10. Enggak Ibu Ati. Oke. Di Maria yang bagusnya adalah, yang paling bagus adalah Maria itu tidak membela diri, dan itu harusnya ada di hati setiap ibu. Ya kan, ketika kakaknya, soalnya biasanya kan gitu, kalau dua bersaudara, satu sibuk, satu dengar firman Tuhan, itu kan bisa berantem itu. Bisa jadi setelah Tuhan Yesus pergi, lalu bukannya terjadi, harusnya kan yang terjadi kalau idealnya, suasana ideal, Marta sibuk, apa itu ya? Kalau di sana biasa kan bikin roti ya, bikin roti gitu. Yang masalah lagi sibuk dia ngatur makanan atau ngatur apapun di dapur, bersih-bersih, mungkin sambil ini dia pakai celemek ya kalau ini, atau lagi pegang sapu mau nyapu gitu. Lalu setiap Tuhan Yesus ngajar dia cuma suka ngintip dari pintu, oh ya lagi ngajar kan gitu. Dia Maria, dia bilang ke Maria, bagus, bukan kayak tadi. Dia lihat Maria, dia bilang, ya kan, Maria coba gitu. Ya, dia lama-lama jengkel juga, dia berdiri, dia bilang ke Tuhan, Tuhan enggak suruh si Maria bantu saya. Itu kan masalah kan. Kalau idealnya, kayak idealnya yang saya mau bilang, idealnya adalah dia Tuhan Yesus kan suaranya cukup didengar kan. Saya sampai sekarang saya pikir bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar. Ibu bapak ingat, ibu bapak enggak, ibu laki-laki cuma 13 orang di sini laki-laki. Saya sendiri dan itu 12 orang diwakili oleh Ibam. Bagaimana Tuhan Yesus bicara? Waktu dia berkhotbah di bukit. Yang hadir sudah itu 5.000 orang lebih, laki-laki, belum lagi perempuan, berarti sekitar 12.000 orang kira-kira. Bagaimana suaranya itu bicara? Luar biasa ya. Saya lagi membayangkan, kalau dulu waktu saya pertama belajar bagaimana mau berkhotbah, saya berdoa, Ibu. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak usah teriak kencang kalau bisa, tapi suara saya bisa didengar sampai di ujung sana. Mimik saya mereka lihat, kalau saya sedih, saya semangat, saya apa, mereka lihat, seperti itu. Karena saya lagi berpikir, dia di bukit, dia di atas batu, dia duduk, lalu dia ngajar, dan semua tenang dengar. Ya kan? Kita kadang-kala kalau udah lagi khotbah tenang sekali, tapi sudah turun. Nah itu udah tenang banget itu. Tapi Tuhan Yesus enggak. Paulus sendiri bukan pengkhotbah yang bagus, Paulus. Kalau ibu baca di Alkitab, Paulus khotbah sampai Tikhikus itu jatuh dari ini, mati. Karena panjang Paulus ngomong. Makanya saya kalau ada Pak Tamarol atau ada siapa yang panjang-panjang, saya bilang, ini Paulus, teman-temannya Paulus ini sampai ada sudah begini, ada miring begini, masih terus dia itu. Oh itu. Tuhan Yesus gimana ya khotbah? Nah kalau Tuhan Yesus bisa mengajar di luar dengan orang bisa dengar, pasti kan waktu di dalam rumah itu bisa didengar dong sama Marta kan. Nah setelah begitu, bayangkan kalau tidak ada cerita ini, kita nggak tahu belajar banyak dari sini. Tapi inilah kelemahan manusia. Lalu setelah selesai, sudah pergi Tuhan Yesus, baru Marta tadi yang saya bilang, dia duduk, dia bilang, Maria, sini Mar. Di sana panggil Mar apa Ria ya? Ria, sini. Sini. Kalau Mar kan Marta juga dengan Maria kan, sama-sama Mar kan, Mar. Sini, sini, gitu. Setelah datang Maria, dia bilang ke Maria, Maria, tadi Tuhan Yesus bilang apa? Kan gitu ya. Enak banget tuh kakak beradik begitu ya. Tadi Tuhan Yesus bilang apa? Cerita tentang apa? Oh gini, Tuhan Yesus bilang kamu tuh jangan terlalu banyak. Enggak, aku nggak dengar dia bilang itu. Kan bagus ya kalau gitu ya. Tapi yang terjadi di sini, inilah sifat manusia, terutama keputrian antara Maria dan Marta. Salah? Enggak. Enggak ada yang salah di sini. Ya. Coba, Marta kamu salah karena kamu, coba baca, saya baca, perhatikan itu. 40 ayat 40 itu. Marta bilang pada Tuhan, Tuhan,
Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saya bilang itu salah, ya kan? Kenapa? Karena Marta menghitung apa yang dia lakukan dan dia suruh Tuhan. Suruhlah Tuhan dia. Nah, itu salah. Saya bilang begitu. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oke? Terus ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dia tegur apa ke Marta? Yang dia tegur cuma engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Enggak usah pikirkan terlalu banyak, Marta. Kalau engkau lakukan saja. Jangan pikirkan jangan pikir gini. Saya lakukan ini, lalu dia melakukan apa? Yang dia lakukan apa? Yang ini lakukan apa? Semakin berpikir begitu Tuhan bilang engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau bisa fokus ke satu saja, Marta, saya ada di rumahmu dan engkau sedang melayani. Bagi saya itu sudah cukup. Bisa gitu, Ibu. Saya ada di sini sekarang. Saya ada di sini, Marta. Terima kasih kalau dia boleh bilang begitu. Kalau saya ada di posisi saya bilang, terima kasih karena engkau mengajak saya ke rumahmu, melayani saya. Jangan pikirkan yang terlalu banyak. Nggak usah pikir nanti orang lain bagaimana. Sama dengan Petrus juga begitu. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia bilang, Tuhan bilang gembalakanlah dombaku. Lalu dia bilang, yang murid itu gimana? Tuhan bilang, bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah ikutlah aku. Dia, kalau aku bilang dia hidup. Kalau aku bilang mati dia. Bukan urusan kamu. Itu sebenarnya kunci dari pelajaran di sini. Yaitu bagian kita lakukan saja. Marta melakukan sebenarnya yang terbaik, tapi ketika dia khawatir dengan banyak hal dan berpikir sesuatu yang lain, Tuhan bilang Maria telah memilih yang terbaik. Bisa? Nanti kita boleh diskusi lagi. Semoga ibu-ibu nanti boleh berdiskusi. Saya tidak bermaksud mau selalu bilang, soalnya nanti selalu ada diskusi, Marta salah, yang benar Maria. Enggak. Tidak, pelajarannya sama, ya kan? Dan lakukanlah apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan sendiri akan menilai. Jangan dikira Tuhan tidak peduli. Kita nggak usah terlalu sibuk bilang Tuhan kok dia, atau kita disakiti orang, atau kita diapain orang, atau kita diapain Tuhan kok dia begitu. Enggak, Tuhan tahu. Tuhan akan urus dia. Kan? Orang yang berbuat baik saja diurus Tuhan, apalagi orang yang berbuat jahat kepada anak Tuhan. Tuhan akan urus. Oke? Tuhan akan urus. Jadi yang ada pada kita hanyalah mari memilikilah sesuatu yang baik dan lakukanlah. Mungkin cuma sederhana ibu-ibu. Ya kan? Gak usah bilang, aduh kok selalu saya ya. Ya gak apa-apa ibu yang sering disuruh. Ibu yang sering lakukan. Bagus kan? Saya sendiri kalau saya melakukan sesuatu lalu ada orang lain ganti, saya malah kayak saya hampir gak percaya. Saya jelek di situ. Ntar dia bikin benar ya? Nah kan? Kayak ibu kan kalau udah ibu yang goreng pisang biasa begitu lalu tiba-tiba tolong, ya kalau saya kan begitu kalau di rumah. Ada ibu di rumah suka goreng pisang kan. Dia goreng lalu dia bilang, tolong liatin ya pisangnya. Sementara dia bikin apa dia teriak, lihat hati-hati. Padahal saya lagi berdiri di situ di pisang itu lagi lihat-lihat nih pisang ini kan. Cuma karena di sana bilang, lihat hati-hati, apinya hati-hati apinya. Pas dia datang saya cuma liatin aja kan, angus kan. Terus dia bilang, lagi ini kan jadi gosong. Kata dia bilang hati-hati, lihat nih, saya liatin aja. Kan disuruh lihat. Kenapa? Karena kita susah sekali mau percaya, mau delegasikan tugas ke orang ya. Begitu ibu-ibu? Bilang iya aja. Saya tahu kok ibu-ibu di balik papan. Kalau mau bikin sesuatu, aduh, khawatir jangan sampai dia. Nah itu Marta banget itu. Nah, syukur kita punya nama Marta, Ibu Marta di sini nggak ada kan? Ada cuma ada Ibu Maria ya, Maria Talo ya. Oke, itu dulu ya. Soalnya saya kalau panjang-panjang, suara saya udah mau habis.